Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN katanya mengundurkan diri. Kalau yang saya tahu sebenarnya disuruh mundur atau dimundurkan. Kenapa dimundurkan? Ya karena dianggap gagal. Karena sampai hari ini tidak ada satupun investor asing yang masuk ke IKN. Padahal keliling-keliling luar negerinya udah makan biaya banyak banget. Hasilnya nol besar. Gajinya 350 juta tuh kepala. Ya, wakilnya 310 juta. Luar biasa kan? Nah, lalu target untuk konstruksi jauh dari harapan. Sampai hari ini progresnya tidak seperti yang diharapkan. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Puan meminta pemerintah transparan terkait alasan mundurnya Bambang dan Doni. Puan mengatakan transparansi bertujuan agar investor tidak menarik diri dari IKN. Selain itu, ia berharap mundurnya Bambang dan Doni tidak akan menghambat pembangunan IKN. Lebih lanjut, Puan menyarankan agar Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk berdiskusi terkait pemilihan Kepala Otorita IKN definitif. Sebaiknya, pemerintah sekarang berbicara dengan pemerintah yang akan datang, siapa yang kemudian akan dipilih menjadi Kepala IKN definitif yang akan datang. Kemudian, masalah pertanahan yang tidak jelas juntrungannya. Pengurusan HGU kah namanya, HGB atau apapun, itu tidak pernah tuntas sehingga investor tidak ada yang mau masuk katanya. Kalau menurut saya sih, ya kita mendukung IKN. Tapi jangan bayangkan bangun IKN itu dalam 1-2 tahun, ya mungkin 10 tahun, bahkan mungkin lebih dari situ. Tapi Presiden sendiri yang maksain, padahal yang bekerja di sana sulitnya setengah mati karena banyak aturan. Pertama misalnya, nggak boleh ngebor untuk ambil air. Hanya boleh pakai air permukaan. Di mana orang bisa kerja tanpa air? Air permukaan juga terbatas. Nggak boleh nembang pohon. Lah, terus gimana dong? Mau bikin jalan, mau ngebangun, kan landscape-nya harus berubah. Lalu karena itu, untuk jalan para perusahaan konstruksi itu juga menjadi sulit. Kenapa? Harus saling gantian atau bikin jalan sendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh politisi PDIP, Deddy Sitorus. Ia mengatakan Bambang Susantono tidak mengundurkan diri, melainkan memang diminta mundur oleh Presiden Jokowi. Menurut Deddy, Bambang diminta mundur karena dianggap tidak mampu memenuhi target yang diberikannya. Deddy menuturkan, hingga kini belum ada satupun investor yang memberikan kepastian untuk melakukan investasi di IKN. Selain itu, munculnya masalah pertanahan atau status tanah tidak selesai dan banyak masalah. Di sisi lain, ia mengungkapkan, banyaknya larangan juga yang membuat pekerja konstruksi lambat. Misalnya, tidak bisa mengebor air tanah, hanya air permukaan. Ini menyulitkan proses konstruksi. Tidak boleh menebang pohon atau mengubah kontur. Akhirnya jadi lambat karena akses jalan menjadi rebutan para kontraktor yang memperlambat pekerjaan. Lalu perusahaan-perusahaan yang bekerja juga dipaksa menjadi Green Construction Company. Wah, keren. Tapi itu nggak mudah. Akhirnya apa? Semuanya terlambat, semuanya berjalan dengan pelan, tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Ya nggak mungkin lah dengan begitu ketatnya aturan-aturan, kemauan, segala macam, lalu bisa mengerjakannya sesuai target. Dari mana? Harus panggil Bandung Bondowoso. Nah, ini proyek Loro Jonggrang nih namanya. Deddy menerangkan, syarat Green Construction Company juga membuat kontraktor kelabakan karena harus menyesuaikan dengan berbagai persyaratan. Sementara itu, media asing menyoroti mundurnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan Wakil Ketua Otorita IKN Doni Rahayu. Reuters misalnya membuat pertanyaan menyeruak di dalam negeri lewat artikelnya. Ketua dan Wakil Ketua Badan yang mengawasi rencana Ibu Kota Baru Indonesia tiba-tiba mengundurkan diri, menimbulkan pertanyaan tentang proyek senilai 32 miliar US dollar. Dengan Jakarta, Ibu Kota saat ini yang berpenduduk 10 juta jiwa, penuh sesak dan dilanda kemacetan lalu lintas besar-besaran serta banjir kronis dan tenggelamnya tanah, Indonesia sedang membangun Ibu Kota baru yang disebut Nusantara di hutan Kalimantan Timur. Jadi terlalu bernafsu. Saya kira jangan cuma salahkan Kepala Otorita. Selama ini Kementerian Agraria, BPN kemana? Kementerian Kehutanan dan seterusnya, ya. Masa tumbal yang cuma ketua sama wakil ketua badan otorita. Lalu menurut saya target waktunya Pak itu harusnya diturunin. Jangan Agustus. Gimana dengan segala macam kesulitan itu? Coba realistis. Ya, saya kira Pak Basuki juga kayaknya akan menjadi pusing ditambahin kerjaan begitu. Target Agustus. Dan kalau selama ini agraria sudah bantu, buat apa Raja Juli? Selama ini bantu dong Kepala Otorita ya. Jadi ini proyek ambisius
Ya, kita setuju proyek itu sebagai bangunan titik tolak peradaban, tapi jangan dikejar-kejar, diburu-buru, nafsu. Udah Pak, biarin presiden berikutnya, presiden selanjutnya. Bapak udah cukup sampai situ. Dipaksain Agustus juga orang mau kemana sih Pak? Ya, udah nggak usah buru-buru, santai aja, jangan terlalu ambisius. Iya Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Ya. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Berita mundurnya Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu sempat diperbincangkan oleh publik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan itu, Pratekno tidak menjelaskan alasan Bambang dan Doni meninggalkan jabatannya tersebut. Sebab alasan mundur pimpinan Otorita IKN itu tidak disampaikan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan ke Presiden Jokowi. Bangsa ini kerugian dengan kehilangan Bambang Susantono. Saya lama dengan beliau, dia adalah insinyur yang sangat profesional, sangat-sangat profesional. Tidak mungkin dia mundur, dan jiwa pengabdiannya terhadap negara sangat tinggi tentang orang ini. Mari kita lihat itu. Jadi maksud saya, kalau ada masalah di dalam, saya menyatakan ada dua hal kemungkinan besar Bambang Susantono mundur. Dia orang pengabdi loh. Satu, bahwa ada masalah, menurut saya ada masalah profesionalisme yang harus diperbaiki dalam pengelolaan IKN. Kedua, ada masalah amburadul yang mungkin terkait dengan integritas, itu yang perlu diperbaiki ke dalam. Namun belakangan, sedikit demi sedikit, permasalahan IKN mulai terkuak ke publik. Salah satunya, pada pertengahan tahun lalu, tepatnya pada awal April 2023, Bambang Susantono sempat menceritakan bahwa ia dan Doni Rahayu telah dibayar gajinya bahkan hampir setahun lamanya. Ia mengatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni butuh waktu 11 bulan hingga mendapatkan salary. Oleh sebab itu, permasalahan hak keuangan pejabat eselon 1 ke bawah akan segera dibahas. Ada teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar. Itu kami minta konfirmasi Pak. Apalagi bulan puasa begini mau lebaran, nggak ada gajian, zolim kami Pak. Kita zolim Pak. Kalau Pak Ustadz Al-Mukarram Guspardi Gaus pernah ngajarkan ke saya, maka bayarlah para pekerja sebelum keringat itu kering. Bayar Pak. Ya, kami harus jujur menyatakan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Doni juga butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary. Hal ini menyambung kabar gaji pegawai otorita IKN belum dibayar berbulan-bulan lamanya, seperti yang ramai diberitakan sebelumnya. Dalam rapat dengar pendapat di DPR itu, Bambang menceritakan ia masih menunggu peraturan presiden atau Perpres yang mengatur hal tersebut. Kemudian, pada pertengahan April 2023, Wakil Kepala Otorita IKN Doni Rahayu menyatakan Presiden Jokowi sangat mendukung percepatan penyelesaian masalah gaji pegawai yang belum dibayar berbulan-bulan. Gitu. Jadi ya sudah dibahas ini yang hak keuangan untuk pejabat eselon 1 ke bawah ini di Menko Polhukam, Ibu sekalian, dan ini meluncur ke presiden sekarang begitu. Jadi ini teman-teman saya ini merupakan teman-teman yang tangguh, Ibu sekalian. Jadi ya demikianlah kondisinya begitu ya. Dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, gitu. Tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat.